Hai, welcome back to YouTube channel. Di suatu malam di tempat yang aneh, seorang anak terbangun dari pingsan. Dia terkejut dan bingung kenapa dirinya bisa sampai di sana. Dia melihat ke sekeliling dan melihat foto-foto anak yang ketakutan. Dia pun lari keluar dan dia melihat bahwa dia sedang ada di hutan yang lebat. Tak jauh dari sana terlihat seorang laki-laki yang menyeramkan, yang bertubuh tinggi. Dia pun berlari dengan kencang agar tidak dikejar lelaki itu. Namun apa daya, lelaki itu masih mengejarnya hingga ia terjatuh. Dia melihat orang itu hilang. Tiba-tiba orang itu ada di hadapannya. Dia pun berteriak. Ayah Hari terbangun, ternyata itu hanyalah mimpi yang sangat menakutkan dan seperti nyata. Istrinya menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi Ayah Hari masih teringat mimpi itu. Keesokan harinya, Ibu Hari menempel brosur di tiang listrik. Anak-anak menghampirinya dan bertanya. Ibu Hari menasehati mereka supaya berhati-hati pada orang asing karena sekarang marak penculikan anak. Di apartemen di rumah Hari, mereka sedang melihat album foto lama. Lalu Sinbi datang. Sinbi dan Duri berdebat soal foto. Dan tiba-tiba ayah datang. Sinbi pun pergi. Namun saat mendekati anak-anak, Leo menggonggong dan itu membuat ayah Hari takut. Akhirnya Yunwoo menenangkan Leo. Mereka pun melanjutkan melihat foto ayah Hari bersama teman masa kecilnya yang suka bermain sebagai pahlawan. Ayah menyombongkan hal itu dan itu membuat anak-anak menjadi kesal. Hari melihat ada kejanggalan di foto. Ada bayangan hitam di balik pohon yang menyerupai orang hitam di balik pohon itu. Ayah Hari menceritakan siapa orang itu. Orang itu adalah penculik anak-anak. Semuanya kaget mendengar itu yang diceritakan oleh ayah. Anak yang hilang itu memang benar, karena sudah banyak anak yang hilang waktu itu. Sore pun tiba, ada seorang anak yang sendirian di kamar. Ada suara langkah kaki dan terlihat ada bayangan hitam. Gaan pamit pulang. Saat berjalan pulang, dia melihat bayangan orang hitam yang sedang mengintai di satu rumah. Gaan menutup mulutnya. Orang itu masuk ke rumah itu. Pagi harinya, Hari dan Duri berangkat sekolah. Namun banyak orang yang berkumpul di depan rumah. Ada ibu di sana. Mereka pun menanyakan apa yang terjadi. Ibu berkata bahwa ada anak yang hilang. Ada tanda X di depan pintu. Di sekolah mereka berempat melihat foto anak-anak. Dan di setiap foto ada bayangan hitam yang sedang mengintai. Yunwoo bilang kalau bayangan itu selalu mengincar anak-anak. Tiba-tiba Leon datang dan menanyakan apa yang sedang mereka lihat. Yunwoo melihatkan foto tadi pada Leon. Leon yang melihat juga terkejut dan dia juga mempunyai foto yang menampilkan tanda X di HP-nya. Tiba-tiba Kang Lim datang menghampiri mereka dan meminta Leon berbicara berdua saja. Di depan gudang mereka mengobrol tentang percakapan mereka kemarin. Setelah pulang sekolah, mereka berlima pulang sambil mengobrol. Leon merayu Hari, namun Hari malah marah pada Leon. Di tempat bermain, ayah sedang menghampiri anak yang bermain ayunan sendirian. Dia menakuti anak itu. Jika bermain sendirian akan didatangi bayangan hitam. Ternyata itu benar. Anak itu pun bersembunyi, namun orang itu menemukannya lalu menculik anak itu. Ada orang yang mendengar jeritan, namun ia mengabaikannya. Gaan yang melihat anak itu diculik masih memantau di sana. Sore hari mereka bertiga menemui Sinbi dan menceritakan terjadinya penculikan di rumah Sinbi. Di rumah ayah Hari tertidur dan
kembali bermimpi di tempat yang sama. Anak itu ketakutan. Orang itu mengunci rumah itu. Anak itu berhasil kabur, namun di sana ada Ibu Hari. Namun anak itu ditarik kakinya hingga terjatuh dan hendak dibawa kembali, namun dia pingsan. Di rumah Hari ditelepon ibu dan berkata dia akan pulang terlambat. Tiba-tiba Gaan datang. Hari heran. Ayah Hari terbangun. Duri dan Hari menanyakan apa yang membuat ayahnya terbangun. Ayah lalu pergi keluar dan ingin menolong anak itu. Mereka bertiga mengunjungi rumah angker itu. Mereka pun pergi ke sana dan membuka gembok dan masuk ke dalam. Hari melihat banyak foto anak di sana. Dia melihat ayahnya sedang kerasukan, namun Gaan melarangnya untuk mendekati ayahnya. Ayahnya berubah menjadi orang itu. Gaan mengingat itu. Hari masih heran dengan ayahnya. Gaan mengunci rumah itu, namun didobrak. Hari memanggil Sinbi. Makhluk itu menyerang mereka. Gaan tertangkap oleh makhluk itu. Hari yang melihat pun mengeluarkan makhluk boneka, namun kalah. Makhluk itu sangat kuat. Hari pun berlari dan mengambil bola makhluk dan melemparnya ke arah makhluk itu, dan akhirnya bisa dikalahkan. Leon datang terlambat, dan ia juga menceritakan ada orang yang juga dirasuki selain ayah Hari. Di tempat lain ada anak yang dirasuki makhluk itu lagi.